Pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Sejumlah kota penting di Israel mengalami kerusakan parah karena serangan balasan dari Iran. Ya, sementara itu setelah Iran menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar, Presiden Donald Trump justru mengklaim Iran dan Israel telah sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Renyahnya bikin lagi. Dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang. Kata Oma. Kasih sayang Oma di kerenyahannya. Kerusakan parah terjadi di sejumlah kota penting Israel akibat serangan balasan Iran, termasuk di ibu kota Tel Aviv. Kerusakan masif terlihat di sejumlah lokasi di kota Tel Aviv. Warga pun dilanda kepanikan hingga harus bersembunyi di dalam bunker untuk menghindari serangan rudal Iran. Kerusakan masif juga terlihat di kota Beersheba. Terjadi kerusakan masif akibat serangan rudal Israel. Tim pencarian dan penyelamatan di kota terbesar di Israel Selatan itu pun dikerahkan untuk mencari korban akibat serangan tersebut. Setidaknya 4 jenazah telah ditemukan dari sebuah gedung dan upaya pencarian masih terus dilakukan. Rangkaian serangan Iran juga mengakibatkan warga Haifa dilanda kepanikan. Sirine peringatan meraung hingga warga berlarian ke tempat perlindungan. Sejumlah gedung rusak parah di kota ini. Tidak hanya fasilitas militer, serangan rudal Iran juga menghancurkan kilang minyak utama Israel di Teluk Haifa hingga mengakibatkan seluruh fasilitas ditutup total. Di sisi lain, pihak militer Israel merilis sebuah video yang memperlihatkan serangan yang dilakukan Israel di 6 bandara milik Iran. IDF membenarkan hal ini dan menyatakan serangan dilakukan dengan menyasar sejumlah pesawat jet tempur, helikopter, kendaraan udara tak berawak, dan personel militer Iran. Tak hanya itu, Israel juga menyatakan telah menyerang peluncur rudal dan tempat penyimpanan di Iran Barat dekat perbatasan dengan Irak. Sementara itu, melalui cuitannya di akun X, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran dan Israel telah sepakat untuk gencatan senjata. Gencatan senjata dimulai pada hari Selasa sekitar pukul 4.00 GMT. Pengumuman Trump itu muncul beberapa jam setelah Iran melancarkan serangan terhadap pangkalan militer Amerika di Qatar yang ia gambarkan sebagai balasan lemah atas serangan Amerika Serikat pada akhir pekan terhadap situs nuklir Iran. Pemirsa, warga Iran menyatakan dukungan penuh untuk para pemimpinnya dalam membela kehormatan bangsa Iran. Nah, mereka mengaku akan mematuhi apapun yang dikatakan oleh para pemimpin Iran. از شأن ملت ایران به طور تمام قد دفاع کنم. من برای همین امروز اینجا اومدم. دلیل نداشت امروز بیام. فقط اومدم بگم که اون چه که فرماندهی کل قوا میفرمایند ما میگیم اطاعت. هر چی که هست ما حمایت میکنیم. برای حمایت اومدم. منتظرن که اونا یه خطایی کنن. این دفعه دیگه فکر نکنم رهبر اجازه بده اونا اصلا زنده بمونن. همه جوونان هم پشت رهبر وایسادن. منم به عشق این رهبر وایسادم اینجا اومدم. اصلا مشکلات اقتصادی اینا مهم نیست. مهم اینه که قلبمون به عشق Sementara itu, pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan terima kasihnya kepada Presiden Donald Trump atas bantuan dalam menghadapi Iran. Ya, Netanyahu menyebut Donald Trump merupakan sahabat yang hebat. אזרחי ישראל, אני מודה בשמכם לידידי הנשיא טראמפ ולארצות הברית על חלקם בהגנת ישראל ובהסרת איום הגרעין של איראן. ההצטרפות של ארצות הברית למערכה, לא רק בצד ההגנתי, אלא גם בצד ההתקפי, זהו אירוע היסטורי. זה לא קרה מעולם. זהו פרי מאמץ מדיני שהובלתי יחד עם השר דרמר אל מול הנשיא טראמפ וצוותו. ואני חייב לומר לכם, מעולם לא היה לישראל ידיד גדול כמו הנשיא טראמפ בבית הלבן, ואני מודה לו מאוד על עבודתנו המשותפת. יש לכך השלכות אדירות על הביטחון הלאומי של ישראל, על הביטחון של כל אחד ואחד מכם ושל הילדים שלכם והנכדים שלכם.
Nah, pemirsa, ada 29 warga negara Indonesia dalam gelombang pertama dievakuasi imbas konflik antara Iran dan juga Israel. Pemirsa, kita lihat inilah ke-29 warga negara Indonesia yang tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Adapun pemulangan WNI dari Iran akan dilakukan sebanyak 3 tahap. Gelombang pertama ini merupakan bagian awal dari rencana pemulangan 96 WNI dan 1 warga negara asing yang terdampak konflik Iran-Israel. Sebelumnya Kementerian Luar Negeri mengevakuasi 96 WNI dari Iran pada Senin 23 Juni 2025. Dari total 386 WNI yang tercatat di negara tersebut. Adapun proses evakuasi dilakukan melalui jalur darat dari Tehran menuju Baku, Azerbaijan, lalu dilanjutkan dengan penerbangan ke Jakarta. Dan pemirsa, seperti apa proses evakuasi warga negara Indonesia dari Iran juga dari Israel yang tengah dilanda perang? Selengkapnya akan kita bahas bersama dengan Presiden Ikatan Pelajar Indonesia atau IPI di Iran, Agil Laksamana Putra, dan juru bicara Kementerian Luar Negeri, Roliansyah Sumirat. Jadi selamat pagi Mas Agil, selamat pagi Pak Roli. Ya, selamat pagi. Oke, pertama saya mau ke Mas Agil dulu. Mas Agil, jadi sekarang Anda posisinya sedang di mana? Kemudian bagaimana situasi terkini di tempat Anda saat ini, Mas Agil? Ya, saat ini saya sedang berada di ibu kota Azerbaijan, di kota Baku, dan kondisi saat ini sangat baik. Jadi memang kami jauh dari eskalasi seperti itu. Baik. Mas Agil, untuk saat ini, Mas Agil ini bersama dengan siapa aja warga negara Indonesia? Ya, saat ini saya berada di Baku bersama dengan pelajar dan beberapa pekerja yang bekerja di Iran. Oke, jadi nanti Mas Agil juga akan ikut dievakuasi untuk pulang ke tanah air? Iya, betul, rencananya seperti itu. Baik. Bagaimana Mas di sana proses evakuasinya? Boleh diceritakan untuk pemirsa? Ya, jadi sekitar tanggal 17 kami mendapatkan informasi dari KBRI Tehran bahwasannya dalam waktu dekat akan ada evakuasi, dan besokan harinya tanggal 18 kami mendapatkan informasi pasti bahwasannya siaga 2 naik ke siaga 1, yang artinya akan ada proses evakuasi dalam waktu dekat. Dan informasi pastinya evakuasi itu kami dievakuasi tanggal 20 hari Jumat pukul 7 waktu Tehran, bergerak dari Tehran menuju perbatasan Azerbaijan-Iran. Baik, sekarang saya mau ke Pak Roli. Pak Roli, untuk saat ini data yang masuk ke Kementerian Luar Negeri ada berapa Pak WNI yang harus dievakuasi baik dari Iran maupun Israel, Pak? Baik, jadi begini, sebagaimana yang saya sering sampaikan dalam beberapa kesempatan sebelumnya, termasuk dengan teman di Metro TV, bahwa bagaimanapun juga yang namanya proses evakuasi adalah sebuah proses yang diputuskan secara sukarela oleh para individu yang sedang berada di negara lain. Pemerintah hanya bisa menghimbau ketika memang situasi membahayakan dan pemerintah sudah merancang sebuah skema evakuasi, itu bentuknya sebuah tawaran. Tadi misalnya betul cerita tadi bahwa di tanggal 17 itu KBRI Tehran sudah menyampaikan himbauan kepada semua warga negara Indonesia yang ada di Iran, sebanyak mungkin kita coba untuk outreach. Tercatat paling tidak 386 secara resmi warga negara Indonesia yang tercatat ada di seluruh wilayah Iran. Itu pun kami masih terus coba verifikasi data apakah data tersebut masih valid apa tidak. Tapi yang pasti pada tanggal 17 itu kita mencoba untuk outreach dengan semua warga negara Indonesia yang ada di Iran, untuk mencoba menginformasikan kemungkinan, saat itu masih kemungkinan terjadinya evakuasi. Dan pada perkembangannya, karena situasi yang memburuk, pada tanggal 19 Juni malam hari waktu Eropa, Bapak Menteri Luar Negeri menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia menetapkan status siaga 1 di Iran, dan itu merupakan titik awal dari secara resmi
proses evakuasi akan dijalankan sebagaimana yang sudah direncanakan pemerintah dan sudah diumumkan sebelumnya secara informal kepada para WNI yang ada di Iran. Dan paling tidak tercatat sekitar 116 WNI pada saat itu mendaftar untuk mengikuti proses evakuasi tersebut. Namun pada saat pelaksanaannya pada pagi hari di tanggal 17 itu tercatat sekitar mungkin ada 19 WNI yang menyatakan tidak jadi untuk ikut proses evakuasi dan memutuskan untuk tinggal di Iran. Sehingga konsentrasi kegiatan evakuasi difokuskan pada 97 orang yang akan berpartisipasi ke dalam waktu tersebut, terdiri dari 93 warga negara Indonesia, kemudian ada 3 staf KBRI yang mendampingi proses evakuasi, dan ada 1 orang warga negara asing yang merupakan istri dari salah satu WNI. Baik, jadi sekarang akan dievakuasi totalnya ada 96 dan dilakukan bertahap ya Pak Roy. Nah pada saat evakuasi yang pertama sudah dilakukan, sudah tiba di tanah air, apa kendala yang mungkin dihadapi pada saat proses evakuasi itu Pak? Karena masih ada beberapa tahap lagi. Ya, mungkin ya nanti bisa cross check dengan Mas Agil yang mengalami langsung ya perpindahan seluruh proses tersebut. Saya sendiri waktu itu ditugaskan oleh Bapak Menteri Luar Negeri untuk berada di lapangan. Saya memimpin koordinasi dari proses evakuasi, terutama untuk mengkoordinasikan semua resources pemerintah Indonesia yang ada di KBRI Teheran dan KBRI Baku, Azerbaijan. Namun saya tidak dapat melewati perbatasan karena masalah visa dan segala macam. Jadi saya hanya bisa membantu dari titik perbatasan antara Iran dan Azerbaijan di kota Astana. Bagi mereka yang mengikuti proses evakuasi, sebetulnya saya harus tekankan bahwa yang paling penting itu adalah engagement dengan perwakilan Indonesia itu harus dilakukan bahkan dalam keadaan normal. Ketika para WNI itu diinformasikan mengenai kemungkinan adanya evakuasi, yang kita mintakan adalah update data mengenai lokasi yang bersangkutan, nomor paspor, kemudian di mana mereka berada saat itu akan membuat kami akan melakukan sebuah perhitungan mengenai jalur mana yang paling aman yang bisa dilalui oleh seluruh WNI, baik itu yang akan berkumpul di titik awal ataupun yang mungkin harus dijemput di beberapa titik menuju ke perbatasan, dan jalur mana melalui negara mana yang akan kita lalui karena ada sebenarnya yang kita miliki. Jadi data-data seperti itu akan memudahkan dan sudah memudahkan ketika diperoleh secara in advance ke pemerintah dalam hal ini lewat KBRI. Nah, itu pun tetap saja pada dinamikanya tidak mudah, karena tentu ketika kita bicara masalah evakuasi yang melibatkan beberapa negara, dalam hal ini Iran sebagai host country dan juga Azerbaijan sebagai negara ketiga di mana kita meminta bantuan untuk melintas para WNI itu untuk mencari tempat sementara sebelum kembali ke Indonesia, sehingga pemerintah Indonesia melakukan koordinasi yang erat dengan kedua negara tersebut dan memastikan bahwa data-data WNI yang sudah ada tersebut tidak dipersulit ketika melintas di kedua negara tersebut. Saya correct me if I'm wrong, Agil, seingat saya paling tidak ada sekitar 6-7 jam, saya ingat saya hitung sendiri, proses keseluruhan imigrasi di 2 titik. Karena juga kan kita bisa membayangkan pada saat itu terdapat antrian dari berbagai negara yang warga negaranya juga keluar dari Iran melalui perbatasan yang sama. Jadi memang sangat penting memiliki data yang akurat dan dikomunikasikan kepada pemerintah, karena akan penting pada saat detail dari pelaksanaan si evakuasi itu sendiri. Sekarang saya mau ke Mas Agil. Mas Agil, sebelum dievakuasi, Mas Agil ini di Iran tepatnya di kota mana? Dan terakhir update-nya ketika pada saat meninggalkan Iran itu kondisi terakhirnya seperti apa sih Mas Agil? Ya, jadi tempat kota saya tinggal di Kota Qum, dan memang Kota Qum sendiri ini cenderung menjadi kota yang rendah intensitas serangan dari Israel. Jadi memang kondisinya cenderung normal dan semua aktivitas masyarakat itu berjalan seperti biasa, mulai dari perkantoran, pendidikan, jual beli dan transportasi itu memang semuanya normal, karena memang tidak ada serangan apapun dari Israel. Tapi Mas Agil, ada nggak orang-orang WNI di sana yang saat ini tidak ikut rombongan dan memilih untuk tetap tinggal di sana?
Ya betul, jadi memang Qum sendiri juga menjadi kota dengan jumlah WNI terbanyak yang ada di Iran. Dan sampai saat ini memang masih banyak juga WNI yang masih memilih untuk bertahan di kota Qum. Alasannya apa tuh Mas? Ya alasannya seperti yang saya sampaikan tadi, karena memang kota Qum sendiri cenderung aman ya untuk dibandingkan dari kota-kota lain di Iran, karena memang intensitas serangan sendiri pun juga hampir nyaris tidak ada, dan memang beberapa pelajar itu masih masih untuk melanjutkan pendidikannya, jadi memang merasa aman saja gitu. Baik, oke, jadi itu ada alasan yang disampaikan oleh WNI yang tetap memilih untuk tinggal di Iran walaupun ada imbauan dari pemerintah untuk bisa dievakuasi pulang ke tanah air. Nah, karena pagi ini pemirsa kita akan bahasnya soal evakuasi WNI dari Iran dan juga Israel, dari dua negara yang sedang ada di tengah konflik, Pak Roy. Jadi update terkini untuk evakuasi 4 WNI yang informasinya akan dievakuasi dari Israel pulang ke Indonesia, bagaimana Pak Roy? Ya, informasi yang kami peroleh bahwa betul terdapat ada sekitar 4 WNI yang berada di wilayah Israel yang sudah dievakuasi. Dalam hal ini dilakukan perbantuannya oleh Kedutaan Indonesia di Amman, Jordan. Karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dan kita tidak memiliki kantor perwakilan di Israel. Itu juga saya harus memperalat banyak sekali beberapa media yang menginformasikan secara keliru seolah-olah Indonesia memiliki kantor perwakilan di Israel. Namun yang pasti melalui KBRI Indonesia di Amman, Jordan, kita terus melakukan pemantauan terhadap warga negara Indonesia yang ada di wilayah Israel dan yang memang berkeinginan ikut proses evakuasi. Dan dari 4 orang WNI yang sudah dievakuasi, sehingga saya ada 1 dari Tel Aviv dan 3 dari Yerusalem, 2 diantaranya sudah dalam proses kepulangan ke Indonesia dan 2 lagi masih dalam proses menunggu jadwal pesawat pulang ke Indonesia. Baik, kita harapkan proses evakuasi dari 2 negara di Israel dan Iran terhadap WNI ini bisa berlangsung dengan aman. Mereka bisa kembali ke tanah air dengan selamat. Terima kasih Roliansyah Sumirat, Jubir Kemenlu RI dan Ketua IP di Iran, Agi Laksamana Putra telah memberikan update-nya bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Pak Roy, terima kasih Mas Akil. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.